Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Akil dari kelas D dengan NPM 2217051149. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi DFA mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi, apa sih reduksi DFA itu? Reduksi DFA ialah pengurangan jumlah stat dari suatu DFA tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali suatu bahasa. Reduksi DFA berarti menggabungkan beberapa stat menjadi satu. Dengan syarat final stat itu hanya bisa digabungkan dengan final stat, dan begitupun sebaliknya, yang bukan final stat hanya bisa digabungkan dengan final stat. Nah, stat sejenis yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat digabungkan adalah yang bersifat indistinguishable. Sehingga tahapan penting dari reduksi jumlah stat adalah memeriksa stat mana aja sih yang indistinguishable. Nah, kebalikan dari sifat indistinguishable adalah distinguishable. Nah, distinguishable ini artinya dapat dibedakan, indistinguishable ini artinya tidak dapat dibedakan. Kemudian ada tahapan-tahapan reduksi jumlah stat. Yang pertama, itu menghapus semua stat yang tidak dapat dicapai dari stat awal dengan cara manapun, dan itu jika ada. Yang kedua, cari semua pasangan stat P, Q yang distinguishable, di mana P elemen dari final stat dan Q bukan elemen dari final stat. Nah, jika transisi P, A sama dengan PA dan transisi QA sama dengan QA, kemudian PA, QA adalah pasangan yang telah tercatat sebagai distinguishable dari hasil yang kedua, maka PA, QA juga pasangan yang distinguishable. Dari hasil ketiga itu telah didapat pasangan yang distinguishable, maka pasangan set yang lainnya dapat ditentukan sebagai pasangan set yang indistinguishable, kemudian dipisahkan yang distinguishable. Beberapa stat yang saling indistinguishable, pisahkan yang distinguishable, kemudian yang saling indistinguishable itu dapat digabungkan ke dalam satu stat. Kemudian yang terakhir, sesuaikan transisi dari dan ke stat gabungan tersebut. Dan di sini ada catatan, stat yang digabungkan sudah pasti berjenis sama, maka stat hasil penggabungannya sudah pasti berjenis sama. Maka stat hasil penggabungannya juga akan berjenis sama dengan stat-stat yang digabungkan tersebut. Jika tidak ada pasangan stat yang bersifat indistinguishable, maka tidak ada stat yang bisa digabungkan. Artinya DFA tersebut sudah pada bentuk yang paling sederhana, sehingga sudah tidak bisa direduksi lagi jumlah statnya. Nah, di sini ada soal, lakukan reduksi jumlah stat pada DFA berikut. Di sini ada transisinya, kayak kemarin, Q0,1, Q0,0, Q1, Q0,1, Q3, dan seterusnya. Kemudian kita mau mereduksi. Langkah yang pertama, hapus semua stat yang tidak dapat dicapai dari stat awal dengan cara manapun. Kita lihat di sini, kita cek. Nah, di sini semua statnya itu dapat dicapai dari stat awal, sehingga tak ada stat yang perlu dihilangkan. Maka langkah yang pertama tidak perlu dilakukan. Yang kedua, kita cek pasangan stat yang distinguishable, di mana yang bukan final stat kita pasangkan dengan final stat. Dan di sini diperolehlah pasangan distinguishable-nya Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4, karena kan final state-nya kan Q4. Nah, di sini Q0, Q1 sampai Q3. Karena kan Q4-nya udah termasuk final state. Jadi Q0, Q4 sampai Q3, Q4. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan pasangan set yang lain. Karena kita sudah dapat ini pasangan yang distinguishable, maka kita cari yang indistinguishable. Kita cek di sini Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3. Q0, Q4 sudah tercatat sebagai pasangan distinguishable, maka tidak perlu dilakukan. Q1, Q2, Q1, Q3. Q1, Q4 sudah tercatat juga, begitupun Q2, Q4 dan Q3, Q4. Nah, di sini Q0, Q1. Nah, karena transisi dari Q0, 1 ini adalah Q3 dan Q1, 1 ini adalah Q4. Ini kan otomatis sudah kelihatan nih kalau jadinya Q3, Q4. Maka ini sebagai pasangan yang distinguishable. Maka nggak perlu dicari lagi yang Q0,0 dan Q1,0-nya. Karena kita udah bisa lihat di sini ada pasangan yang distinguishable. Maka ini termasuk distinguishable. Kemudian kita cek yang Q0, Q2. Nah, di sini kan ada Q0,1-nya Q3. Terus Q2, 1-nya ada Q4, berarti Q3 sama Q4 ini adalah distinguishable. Berarti Q0, Q2 ini pasangannya distinguishable. Kemudian kita cek lagi Q0, Q3. Apakah ini distinguishable? Kita cek 1-nya di Q3.
dan koma satunya juga Q4. Maka Q4 ini distinguishable, maka Q0, Q3 merupakan pasangan yang distinguishable. Kemudian yang Q1, Q2 di sini kita lihat, kita cek satu-satu, yang Q1, 0, Q2, Q2, 0, Q1. Maka Q2, Q1 ini ini pasangan yang indistinguishable. Kemudian Q1, 1, Q4, Q2, Q1, Q4. Maka Q4, Q4 ini indistinguishable, karena dia nggak ada di daftar sini, nggak ada di pasangan distinguishable. Jadi dia indistinguishable. Kemudian Q1, Q3 sama, ini juga Q2, Q2 jadinya. Terus ini juga Q4, Q4. Maka ini indistinguishable. Kemudian Q2, Q3 ini Q1, 1,2, 4,4. Maka ini indistinguishable. Nah, jika sudah, kita tentukan, kita bedakan. Pasangan set yang indistinguishable tadi kan ada Q0, Q4, terus Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4, Q1, Q0, Q1, Q0, Q2, sama Q0, Q3. Kemudian pasangan set yang indistinguishable itu ada Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3, sama Q2, Q3. Nah, kemudian karena Q1 ini indistinguishable dengan Q2, indistinguishable dengan Q1 juga indistinguishable dengan Q3, Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan kalau Q1, Q2, Q3 itu saling indistinguishable, sehingga dapat digabungkan menjadi satu set. Jadi set Q1, 2, 3. Gambarnya sekarang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini Q0, 0 ya kan, Q1, 1 juga Q3 kan. Berarti Q0 menuju ke 1, berarti Q0 menuju ke Q1, 2, 3 ini inputnya adalah 0,1, karena kan ini udah menjadi gabungan gitu. Nah, kalau kita lihat di Q1, 2, 3 nya di sini berpasangan dengan koma 0-nya Q2, Q1, Q2, maka berpasangan dengan dirinya sendiri, itu adalah input 0. Kemudian yang Q1, 2, 3 menuju koma 1-nya ini adalah menuju ke Q4. Berarti kita taruh di sini, kita gambarkan di sini Q4 sebagai, nah Q4 ini kan sebagai final step-nya. Q4 maupun input 0,1 itu ada sama-sama Q4. Berarti Q4 ini input ke dirinya sendiri yaitu 0,1. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah DFA, gambaran DFA sebelum direduksi, dan ini adalah setelah reduksi. Kemudian ini adalah transisi barunya. Karena ini bisa kita tulis ini sebagai Q0, Q1, dan Q2, maka hasilnya akan seperti ini. Transisinya akan menjadi sama. Sehingga kita dapatkan hasil reduksinya, yaitu kedudukannya dia ada 3 set ya, dari Q0, Q1, Q2, kemudian inputnya ada 0,1, kemudian set awalnya ada Q0 dan final setnya ada Q2, sehingga fungsi transisinya akan menjadi seperti ini. Inilah yang dinamakan sebagai reduksi atau minimisasi dari DFA. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.